بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi nujumi rasyad. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua yang saat ini masih berada di rumah bersama keluarga selalu diberi keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan kedua dalam pembelajaran fikih dengan kitab Mabadi' Fiqhiyah karangan Syekh Abdul Jabbar di madhab Syafi'i. Kemarin pada pertemuan pertama telah Bapak sampaikan secara garis besar. Kemudian pertemuan kedua kita kemarin sudah membahas tentang usulul Islam, dasar-dasar Islam. Apa itu yang dinamakan Islam? Kemudian usulul Islam itu ada berapa? Kalau di sini mengulas pembelajaran yang kemarin, Islam itu adalah mengikuti wal inqiyadu, yaitu patuh kepada apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu Islam. Kemudian Islam itu dasar-dasarnya apa saja? Di sini disebutkan usul Islam itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma', dan yang keempat ada qiyas. Nah, ini yang pada pertemuan kali ini akan Bapak bahas sebagai materi pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebagai bentuk permulaan atau sebagai doa penghantar kita dalam pembelajaran. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Di sini Al-Quran huwa, Al-Quran yaitu kitabullah, adalah kitab Allah al-munazzalu alan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Li islahin nas, sebagai bentuk bimbingan atau petunjuk kepada manusia, fi dinihim, di dalam agama, wa dunyahum, dan dunia mereka, wa akhiratuhum, dan akhirat manusia. Jadi yang dinamakan Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang diturunkan atau sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah pedoman, sebuah bimbingan manusia dalam beragama, kemudian dalam berkehidupan di dunia, kemudian juga kehidupan di akhirat. Itu adalah definisi Al-Quran dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah. Nanti coba kalian lihat referensi-referensi yang lainnya. Pengertian Al-Quran itu apa? Tentunya ada sedikit perbedaan, tapi secara garis besar insya Allah sama. Itu pengertian Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sarana atau sumber hukum untuk membimbing manusia dalam berkehidupan di dalam agamanya, di dunianya, dan di akhiratnya. Kemudian yang kedua, sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Jadi di sini sistemnya setelah di dalam Al-Quran kita tidak menjumpai suatu hukum perkara yang kita
alami, maka kita akan mencari sumber hukum kedua, yaitu hadis. Apa itu hadis? Aqwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu adalah perkataan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa a'maluhu, dan perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, allati bayyanat, yang berfungsi sebagai keterangan, merupakan sebuah keterangan ahkamul Islam, hukum-hukum Islam, wa arsyadan nas, dan menunjukkan atau berfungsi sebagai petunjuk kepada manusia ilaiha, kepada hukum-hukum Islam. Yang dinamakan hadis itu adalah perkataan dan perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai petunjuk manusia terhadap hukum-hukum Islam. Karena apa? Kalau kita sebagai manusia biasa disuruh untuk menggali hukum secara langsung dari Al-Quran, atau bisa dikatakan berijtihad, mencari, menggali hukum-hukum Islam pada Al-Quran secara langsung, itu kita tidak akan mampu. Karena syarat menjadi ijtihad, orang yang berijtihad itu banyak sekali. Ada rumpun-rumpun ilmu yang harus dikuasai, sementara kita sebagai seorang yang awam tidak bisa. Makanya nanti kita akan mengikuti pendapat-pendapat para imam mujtahid. Itulah hadis. Hadis yaitu perkataan dan perbuatan Nabi yang berfungsi sebagai keterangan terhadap hukum-hukum Islam. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Ijma' yaitu ittifaqu mujtahidil ummati. Ittifaqu yaitu sebuah kesepakatan, mujtahidil ummati, mujtahidnya orang-orang Islam, ba'da nabiyiha, setelah nabinya umat Islam, setelah nabi terakhir umat Islam, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dinamakan ijma' itu merupakan suatu kesepakatan beberapa ulama tentunya yang dilaksanakan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi asri minal asori, fi asri minal asori, pada suatu masa ala ay amerikana, pada suatu masa di mana perkara itu dijumpai. Jadi merupakan suatu kesepakatan, itu dinamakan ijma'. Dari pendapat ulama yang saat itu merupakan suatu ulama yang masyhur, yang mumpuni dalam segi keilmuan, kemudian mereka berkumpul menentukan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Al-Hadis. Itu dinamakan ijma'. Apakah kita boleh berijma'? Kalau setingkatan kita, setingkatan bapak dan anak-anak semua, tidak diperbolehkan karena keilmuan kita belum memenuhi standar. Bahkan standar terbawah pun belum nyampai. Jadi jauh sekali. Untuk mencapai tingkatan imam mujtahid itu jauh sekali. Bahkan sampai saat ini belum ada yang mampu menandingi. Karena baru ada 4 imam al-arba'ah, Syafi'i, Hambali, Maliki, kemudian yang satu lagi Hanafi. Kemudian yang terakhir, sumber hukum Islam yang terakhir yaitu qiyas. Apa pengertian qiyas? Qiyas yaitu tatbiq, mencocokkan. Yang dinamakan qiyas itu adalah mencocokkan. Amrin, suatu perkara, lam yujad, yang tidak ditemui, lahu, terhadap perkara tersebut, apa? Dalilun, suatu dalil. Jadi mencocokkan suatu perkara yang tidak ada dalilnya, ala nadirihi, terhadap suatu perkara yang ada dalilnya dan memiliki kesamaan ilat hukum atau sebab hukumnya. Bapak ulangi, yang dinamakan qiyas itu adalah mencocokkan, menyamakan, menyerupakan suatu hukum atau perkara yang tidak ada dalilnya terhadap suatu perkara yang sudah ada dalilnya
dan memiliki kesamaan sebab atau ilat hukum. Itu yang dinamakan qiyas. Nanti ijma, qiyas, hadis itu ada rumpun-rumpunnya, ada sub-subnya. Hadis nanti dibagi, ada hadis sahih, hadis dhaif, dan yang lainnya. Ulumul hadis itu pun banyak, ulumul Quran pun itu banyak. Nanti pada kesempatan yang lain mari kita bahas bersama. Kemudian ijma itu juga ada macamnya, qiyas itu ada macamnya, ada syarat rukunnya dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini saya Bapak kira cukup. Untuk pembelajaran yang lebih mendalam, keterangan yang lebih mendalam bisa kita lakukan diskusi di lain waktu, di lain kesempatan. Ketika ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan lewat komen atau bisa chat secara langsung. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.